Dinsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama pengajian kita kitab Bulughul Maram ini vakum karena terkendala pandemi Covid yang ada ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita memulai kembali pengajian kitab Bulughul Maram kita yang sebelumnya itu kita telah sampai pada Kitabus Shiyam. Kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Bulughul Maram ini yang berkenaan dengan Kitabus Shiyam. Namun qadarallah wa masya'a fa'al, karena kemudian pihak dari DKM atau pengurus masjid mengambil langkah kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya penularan, dan ini juga himbauan dari pemerintah serta kemudian para ulama kita di MUI untuk pengajian-pengajian yang diadakan di masjid untuk diminimalisir. Maka kemudian kajian kita insya Allah hanya dilanjutkan dalam bentuk virtual seperti ini, dalam bentuk rekaman yang mana saya berharap dan memohon kepada Allah tidak mengurangi kesungguhan dari kaum muslimin sekalian untuk tetap terus menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga tidak mengurangi semangat kami dalam menyampaikan amanat ilmu yang Allah titipkan pada kami. Dan semoga apa yang kita lakukan ini, baik kemudian pengajian itu secara offline maupun secara virtual seperti ini, secara online, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di mizan hasanah kita masing-masing, yaitu di mizan timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Terakhir, hadis yang kita bahas pada pengajian sebelumnya, ini saya nggak tahu 3 bulan yang lalu atau kemudian berapa bulan yang lalu, saya lupa pastinya itu. Kita membahas permasalahan tentang pembatal puasa, yaitu khususnya yang berkenaan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang muntah gitu. Man dzara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Barang siapa yang kemudian dikalahkan dzara'ahul qai' atau ghalabahul qai', muntahnya itu tidak disengaja, dia tidak bisa menguasai dirinya hingga kemudian dia muntah, maka tidak ada qada' bagi dia atau tidak batal puasanya hingga kemudian tidak ada kewajiban qada'. Wa man istaqa'a, tapi kemudian mereka yang menyengaja untuk muntah, fa alaihil qada', maka dia wajib untuk mengqada'. Wajib untuk mengqada' dalam hal ini menyengaja untuk muntah ini adalah salah satu pembatal puasa berdasarkan hadis ini. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah. Wa a'allahu Ahmad, dilemahkan oleh Imam Ahmad karena keberadaan illah. A'alla yu'illu, itu melemahkan hadis tersebut, mengkritik hadis tersebut dengan sebab-sebab kedhaifan yang tersembunyi. Artinya ada sebab kedhaifan yang tersembunyi, yang mana tidak dilihat oleh kebanyakan orang, bahkan kebanyakan para ulama hadis yang tidak sampai derajat
keilmuan hadisnya itu kepada ma'rifatul ilal, ini tidak bisa melihat adanya illah ini. Namun Imam Ahmad ibn Hanbal melihat illah tersebut hingga kemudian beliau menganggap hadis ini lemah. Wa qawwahu ad-Daruqutni. Namun kemudian hadis ini dikuatkan oleh Al-Imam ad-Daruqutni rahimahullah, bahwasanya apa? Kata Al-Imam ad-Daruqutni, rijaluhu kulluhum thiqat. Periwayat hadis ini semuanya adalah thiqat. Sementara kemudian Al-Imam Ahmad melemahkannya karena ada apa? Karena ada infiratnya atau menyendirinya perawi yang bernama Isa ibn Yunus dari Hisham ibn Hasan an ibn Sirin an Abi Hurairah. Dari Isa ibn Yunus meriwayatkan dari Hisham ibn Hasan, dan kemudian Hisham ibn Hasan meriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah. Hanya Isa ibn Yunus saja yang meriwayatkan demikian, sementara kemudian tidak didapati murid Hisham ibn Hasan yang lain yang meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Namun yang demikian, sepanjang yang kami telusuri, Isa ibn Yunus ini tidak menyendiri di dalam periwayatannya. Ada muridnya Hisham ibn Hasan yang lain yang juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama, yaitu di dalam Sunan Ibn Majah. Di dalam Sunan Ibn Majah didapati jalur periwayatan yang lain, yaitu dari Hafiz ibn Ghiyath, dan Hafiz ibn Ghiyath juga thiqah an Hisham ibn Hasan an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang mana dengan adanya jalur ini klaim atau upaya atau kritikan terhadap lemahnya hadis ini bisa terangkat karena ada penguatan dari jalur lain. Nah, ini satu sisi di mana hadis ini kemudian dilemahkan oleh sebagian ulama, namun kemudian dikuatkan oleh ulama yang lain. Mungkin bisa saya gambarkan di papan tulis. Oke. Ini jalur pertama tadi yang oleh Ashabul Khamsah. Jalur pertama yang diriwayatkan oleh Ashabul Khamsah yaitu para ulama yang saya sebutkan tadi, Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam musnadnya, kemudian Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasai, dan kemudian Al-Imam Ibnu Majah. Bahwasanya madar isnadnya itu ada pada Isa ibn Yunus. Ini adalah perawi yang thiqah. Beliau adalah perawi yang thiqah, meriwayatkan dari Hisham ibn Hasan al-Basri, poros periwayatan yang ada di Basrah yang menjadi murid utamanya dari Muhammad bin Sirin. Muhammad ibn Sirin, riwayat-riwayat beliau, ini yang paling bermulazamah dengan beliau adalah Hisham ibn Hasan. Muhammad ibn Sirin meriwayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya bentuk redaksi hadisnya itu adalah seperti itu tadi, yaitu apa? Barang siapa yang dia kalah dengan muntahnya, maka dia tidak batal puasanya dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Kemudian barang siapa yang kemudian muntah karena disengaja, maka puasanya batal dan dia kemudian wajib untuk mengqadha. Nah, dengan menyendirinya Isa ibn Yunus ini, sementara murid-muridnya Hisham ibn Hasan yang lainnya itu tidak ada yang meriwayatkan redaksi ini, dicurigai Isa ibn Yunus ini mengambilnya dari siapa gitu loh. Dicurigai Isa ibn Yunus ini telah melakukan kekeliruan ketika meriwayatkan dari Hisham ibn Hasan ini.
Sehingga kemudian tidak didapati murid-muridnya Hisham ibn Hasan yang lain yang juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama. Nah, ini di antara klaim atau kritikan atas lemahnya hadis ini gitu. Namun kemudian perkara yang ada gitu. Tidak demikian, setelah kemudian dilakukan penelusuran dalam literatur yang lain didapati jalur kedua yang bukan dari Isa ibn Yunus, yaitu didapati jalur kedua dari Hafiz ibn Ghiyath. Hafiz ibn Ghiyath ini adalah jalur kedua yang juga meriwayatkan dari Hisham ibn Hasan. Hisham ibn Hasan dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan keberadaannya Hafiz ibn Ghiyath ini, maka Hafiz ibn Ghiyath thiqah. Terangkatlah tadi riwayatnya Isa ibn Yunus yang diklaim itu telah terdapat kekeliruan, artinya ada saksi yang lain selain Isa ibn Yunus, yaitu Hafiz ibn Ghiyath juga meriwayatkan riwayat yang sama dari Hisham ibn Hasan, bahwasanya memang Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Abi Hurairah demikian hadisnya. Ini yang kemudian menguatkan jalur periwayatan ini. Ini salah satu sudut pandang untuk menguatkan hadis ini setelah tadi mendapatkan kritik illah, baik itu dari Imam Ahmad, dan kritik yang ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, pun demikian Imam Bukhari masih punya satu celah lagi untuk mengkritik gitu loh. Ada satu celah lagi untuk dikritik oleh Al-Imam Al-Bukhari setelah ini tadi dari jalur sanad dinyatakan bahwasanya Isa ibn Yunus ini dicurigai melakukan kekeliruan karena hanya dia sendiri. Ternyata kemudian tidak hanya dia sendiri, yaitu Hafiz ibn Ghiyath juga meriwayatkan sama-sama dari Hisham ibn Hasan. Nah, jika demikian kemudian keadaannya, maka kritik dari jalur sanad ini gugur. Sehingga dari jalur sanad hadis ini bisa diangkat. Tapi kemudian dari jalur matan, apakah kemudian bisa diangkat atau tidak? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan kritik yang kedua. Apa kritik yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Ini bisa kita baca di dalam sahih beliau, di dalam kitab beliau As-Sahih. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, qala li Yahya ibnu Salih wa dzakara al-isnada ila Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan isnad beliau, sanad beliau sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Hurairah itu punya fatwa dalam permasalahan ini. Apa fatwanya Abu Hurairah radhiyallahu an? Idza qa'a fala yuftir innama yakhruju wala yulij. Innama yakhruju wala yulij. Kalau seseorang itu muntah, maka dia tidak batal puasanya karena dia itu keluar, tidak masuk. Nah, yang digaris bawahin tadi kan sepakat bahwasanya muntah itu kalau tidak disengaja nggak batal puasanya. Permasalahannya kalau disengaja batal atau tidak gitu kan. Nah, ulama yang pertama menyatakan batal, diantaranya adalah para a'imah Syafi'iyah, menyatakan bahwasanya kalau disengaja muntah itu batal. Kemudian ulama yang lain diantaranya tadi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, karena sudah mengkritik hadis ini gitu. Disebutkan kemudian ilahnya ada kekeliruan di dalam hadis ini, menyatakan disengaja sekalipun itu tidak membatalkan puasa. Apa yang menguatkan hal ini? Al-Imam Abu Hurairah sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis ini punya fatwa yang tidak sesuai dengan riwayat hadis yang dibawakan gitu. Abu Hurairah tadi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan muntah itu keluar, tidak masuk. Jika demikian, yang menjadi patokan atau standar sesuatu itu membatalkan puasa atau kemudian tidak membatalkan adalah ketika dia masuk ke dalam tubuh dan terserap ke dalam tubuh. Dia masuk dan kemudian menjadi bagian dari
dari tubuh itu yang kemudian membatalkan. Adapun yang keluar dari tubuh, bagaimanapun itu keadaannya dan bagaimanapun penyebabnya bukan merupakan suatu hal yang membatalkan puasa. Ini yang difatwakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika Abu Hurairah punya fatwa yang demikian, bagaimana mungkin kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kok berbeda dengan fatwanya? Terkesan ada pertentangan di sini. Inilah yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari sangsi atau ragu dengan kesahihan hadis ini tadi. Kesahihan hadis Abu Hurairah ini sangsi karena Abu Hurairah sendiri sebagai periwayatnya itu tidak berpegang dengan hadis ini di dalam fatwanya. Ini yang kemudian menjadikan apa? Yang kemudian menjadikan hadis ini terkritik kesahihannya. Lantas kemudian bagaimana sikap kita? Allahu ta'ala a'lam. Yang kemudian kami cenderung kepada pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah apa? Yaitu muntah ini tidak membatalkan puasa. Apapun itu keadaannya dan apapun penyebabnya, baik disengaja maupun kemudian tidak disengaja. Kecuali menyengajanya itu adalah dengan memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Nah ini. Ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan, tidak aman dari tidaknya masuk sesuatu ke dalam tubuh. Ketika sempat masuk ini melewati tenggorokan, maka dia sudah dikategorikan batal puasanya gitu. Meskipun nanti yang masuk ini yang sudah melewati tenggorokan ikut keluar bersama apa yang ada di dalam perut atau di dalam lambung. Nah, yang demikian ini adalah pengecualian. Kalau demikian yang membatalkan puasanya itu adalah apa? Masuknya sesuatu ke dalam tenggorokan yang mengakibatkan dia muntah, bukan muntahnya gitu. Jadi perlu dilihat dia menyengajanya pakai apa gitu. Kalau menyengajanya dia dengan memasukkan sesuatu hingga kemudian memancing respon di tenggorokan gitu kan, hingga kemudian memancing apa yang ada di dalam perut ini untuk muntah, maka dia batal puasanya karena telah melewatkan sesuatu melewati tenggorokan. Dia memasukkan sesuatu dan ini sesuai dengan kaidahnya Abu Hurairah, dia masuk. Adapun nanti akibatnya itu menjadikan dia muntah, akibat dari muntahnya itu tidak membatalkan puasa. Allah Ta'ala a'lam, ini yang kemudian kami pegang pendapatnya. Namun dalam rangka kehati-hatian, menyengaja muntah itu tidaklah dilakukan ketika puasa. Kami tidak menyarankan, meskipun kami tadi menyatakan bahwasanya tidak membatalkan puasa, namun dalam hal ini kami tidak membenarkan ketika kemudian seorang muslim memakai fatwa ini untuk bermudah-mudah, sengaja aja iseng. Nggak ada kerjaan gitu loh. Mending dia baca Quran gitu kan daripada ngorek-ngorek tenggorokan gitu. Sudah menyakiti badan gitu. Dan lain sebagainya. Nah, kecuali memang ada hal yang harus dikeluarkan di dalam perut. Entah nanti mungkin dia sakit atau apa dan ada sesuatu yang kemudian harus dikeluarkan, maka tidak mengapa dia melakukan menyengaja untuk muntah dan puasanya tetap tidak batal. Allahu ta'ala a'lam. Selanjutnya hadis yang akan kita baca yaitu ada dua hadis dari Jabir ibn Abdullah dan kemudian dari Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhuma, yang berkenaan dengan permasalahan as-siyamu fis safar, puasa ketika safar. Puasa ketika dalam keadaan safar ini bagaimana? Yang disepakati oleh para ulama bahwasanya puasa ketika safar ini adalah rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh untuk tidak puasa. Boleh untuk meninggalkan puasa ketika dalam keadaan safar. Sebagaimana kalam Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar", barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, aw 'ala safar,
fa'iddatun, maka hendaknya ia mengganti. Artinya di sini ada yang digugurkan untuk tidak disebutkan dia sakit dan dia dalam perjalanan hingga menjadikan dia tidak berpuasa, maka fa'iddatun, kewajibannya dia ganti min ayyamin ukhor, di waktu yang lain. Hendaknya dia ganti di hari-hari yang lain. Jadi berdasarkan hal ini sepakat bahwasanya puasa itu boleh ditinggalkan ketika apa? Ketika dalam keadaan perjalanan. Namun yang jadi perbedaan pendapat, bagaimana ketika dalam perjalanan seseorang masih berpuasa. Di sini yang terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Kenapa kok terjadi khilaf? Tentunya karena keberadaan hadis ini. Yang pertama, sebagai contoh yang dibacakan, jadi ada 2 hadis nanti. Ada 2 kelompok hadis. Kelompok yang pertama mencela mereka yang berpuasa, gitu kan, ketika dalam perjalanan, ketika mereka dalam keadaan perjalanan. Yang kedua, nanti ada kelompok-kelompok hadis yang kesannya itu membolehkan tetap berpuasa, bahkan Nabi sendiri masih berpuasa gitu loh ketika dalam keadaan safar. Nah, mana yang kemudian dipilih? Jika sebagian ulama yang kemudian memilih kelompok yang pertama, yang kemudian mencela aktivitas berpuasa ketika safar, maka kelompok ulama ini menyatakan bahwasanya apa? Puasa dalam keadaan safar tidak boleh. Nanti yang sebaliknya juga demikian. Kita baca terlebih dahulu hadis Jabir ibn Abdullah di dalam penomoran kitab saya. Hadis ini dicantumkan nomor ke-21 dari bab dari kitab Siam ini. Jadi dari awal kitab Siam kalau dihitung ini hadis yang ke-21. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun penaklukan kaum muslimin pergi menuju Mekah. Ini peristiwa penaklukan Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nanti 3 tahun setelah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dalam peristiwa penaklukan Mekah ini terjadi di bulan Ramadan. Berangkatnya itu di akhir Sya'ban, kemudian masuk kemudian di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Nah, ketika kemudian dalam keadaan berpuasa menuju Mekah, ketika sampai pada hatta balagha Qura' al-Ghamim, sampai kepada sebuah wadi yang namanya Qura' al-Ghamim. Di sini para ulama geografi atau ulama buldan yang meneliti tentang tempat-tempat itu menyebutkan bahwasanya Qura'ul Ghamim itu jaraknya sekitar 8 mil dari Usfan, Wadi Usfan. Sementara kemudian Wadi Usfan itu saat ini jaraknya dari Makkah itu sekitar 80 atau sampai 90 km. Usfan ini. Artinya kalau dikatakan bahwasanya Wadi Qura'ul Ghamim ini di depan Wadi Usfan itu berjarak sekitar 8 mil. Artinya ya kurang lebih kurang lebih ini sudah mendekati Mekah, hampir masuk Mekah. Adapun jaraknya dari Madinah tentunya lebih jauh lagi. Jaraknya sampai berapa ratus kilometer, 300 kilometer lebih kalau dihitung dari Madinah. Yang mana pada saat itu perjalanan tidak menggunakan fasilitas mobil seperti pada hari ini. Yang mana kalau ditempuh dengan perjalanan mobil itu kurang lebih 5 jam sampai 6 jam sudah sampai antara Mekah dengan Madinah. Namun pada saat itu menggunakan unta, nanti kemudian ada istirahatnya dan lain sebagainya, maka perjalanan bisa sampai beberapa hari bahkan beberapa mingguan. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Ketika terjadi di bulan Ramadan itu dan
kemudian sudah sampai pada Wadi Qura'ul Ghamim, fasaman nas, orang-orang itu masih berpuasa. Tsumma da'a biqadahin min ma'in. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk tolong ambilkan apa? Segelas air. Biqadahin min ma'in. Segelas air dimintanya. Farafa'ahu, dan kemudian Rasulullah mengangkatnya. Hatta nadharan nasu ilaihi, sampai kemudian orang-orang itu melihat Nabi SAW mengangkat apa? Mengangkat gelas. Fasyariba, kemudian Rasulullah SAW minum. Sengaja ditunjukkan di hadapan para sahabat Nabi membatalkan puasanya. Tsumma qila lahu ba'da dzalik, kemudian dilaporkan kepada Nabi setelah itu. Inna ba'dhan nasi qad shoma. Sebagian orang-orang masih berpuasa. Maka apa yang Nabi katakan? Ulaikal usah, mereka telah bermaksiat. Ulaikal usah, diulangi lagi oleh Nabi. Mereka telah bermaksiat. Bukan kalau telah bermaksiat berarti telah melakukan kemaksiatan. Tapi Nabi mengatakan usah. Usah itu ahli maksiat gitu. Si pelaku maksiat. Penekanan maknanya lebih besar daripada sekedar melakukan maksiat saja. Jadi tolong dibedakan orang mukmin melakukan maksiat dengan pelaku maksiat. Nah ini Nabi mengatakan ini pelaku maksiat. Ulaikal usah, pakai apa? Menggunakan ismul fa'il, pelaku maksiat. Hingga kemudian kadar kemaksiatannya itu lebih besar daripada seorang mukmin yang terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, atas dasar inilah kemudian zahirnya atau yang nampak dari hadis ini, puasa ketika apa? Ketika dalam perjalanan ini adalah perkara yang kemudian dilarang dalam syariat sepintas. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi tidak seperti itu pemahamannya. Nah, yang mengambil zahir hadis ini itu para ulama Zahiriyah yang diawali oleh Al-Imam Daud Al-Asfahani Al-Zahiri, Daud ibn Ali Al-Asfahani, kemudian mengatakan apa? La yasihhu shaumu fis safar. Puasa di saat perjalanan itu tidak sah. Fa in shoma, kalau nanti dia memaksa untuk puasa gitu kan. Lam yujzihi, puasanya itu kemudian tidak dianggap sebagai puasa, wa wajaba alaihil qada, dan wajib untuk diqadha nanti di kemudian hari. Ini pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri. Kenapa kok sampai berpendapat demikian? Ini tadi dikatakan oleh Nabi maksiat ini. Kalau maksiat nggak ada artinya itu puasanya. Kalau nggak ada artinya puasanya itu kemudian batal. Ini yang diambil oleh sebagian ulama, terutama kemudian mazhab Al-Zahiriyah rahimahumullah. Nah, sampai di sini apakah benar? Kita baca kelanjutan hadisnya terlebih dahulu dalam redaksi yang lain yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa fi lafdhin faqila lahu, dalam lafaz yang lain diadukan kepada Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam redaksi Imam Muslim yang lain ada alasannya kenapa Nabi mengatakan ulaikal usah. Innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Sebagian orang telah apa? Telah mengalami kesulitan, telah mengalami kendala ketika mereka harus berpuasa di tengah perjalanan yang seperti itu. Artinya mereka membutuhkan nutrisi untuk melakukan aktivitas fisik yang keras, dalam hal ini perjalanan gitu kan. Namun tidak ada asupan yang masuk gitu. Mereka kehausan gitu kan. Innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Wa innama yantadhiruna fi ma fa'alta. Orang-orang menunggu keputusan engkau wahai Rasulullah. Apa yang seharusnya dilakukan, kami kesulitan ini. Fada'a biqadahin min ma'in. Maka Nabi memerintahkan untuk ambil segelas air ba'dal asri, setelah sholat asar. Fasyariba, baru kemudian Nabi SAW minum. Rawahu Muslim. Nah, di dalam riwayat ini ada sanggahan terhadap kesimpulan yang diambil oleh Al-Imam Daud Ibn Ali Al-Zahiri ini. Kenapa? Kalau
memang puasa di dalam safar itu tidak sah gitu kan. Artinya buat apa Nabi berpuasa dari awal hari sampai kemudian asar, ini dibatalkannya tadi kan ketika asar. Mbok yao dari awal-awal itu udah dibatalkan, udah nggak usah puasa Nabi ya. Kan begitu. Tapi ini baru dibatalkan sore, artinya ada perkara lain yang menjadikan Nabi membatalkan puasanya. Yang menjadi sebab di sini bukan safarnya semata, tapi kemudian kendala atau kesulitan yang dialami ketika safar itu yang menjadikan Nabi membatalkan puasanya dan kemudian memerintahkan. Artinya di sini ada perintah ketika Nabi mengatakan ulaikal usah, merekalah itu pelaku maksiat. Ini dikatakan demikian karena mereka tidak mematuhi isyarat perintah dari Nabi. Dan itu dilakukan sore hari, artinya yang puasanya dari awal itu dianggap sah dan kemudian diterima. Nah, ketika sore hari ada kendala yaitu kesusahan, kepayahan dan kesulitan ketika berpuasa, ini yang menjadikan apa? Seseorang itu diperintahkan untuk mengakhiri puasanya meskipun belum terbenam matahari, karena kemudian ibadah di dalam Islam ini tidak dijadikan untuk apa? Tidak dijadikan untuk menyusahkan. Kita kembali lagi kepada kalam Allah Azza wa Jalla, yuridullahu bikumul yusra, ini berkenaan dengan ayat puasa. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Artinya ibadah yang mudah dapat pahala gitu. Itu yang diinginkan oleh Allah. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan usr, kesulitan bagi kalian. Syariat itu tidak ingin menjadikan hambanya itu melakukan ibadah yang kemudian menyulitkan. Ketika seseorang menyulitkan diri sendiri, berpayah-payah sampai kemudian ada kesan menyiksa diri sendiri dalam beribadah kepada Allah, justru ibadah itu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan usah. Karena mereka kemudian merasa sok kuat berpuasa, melanjutkan puasanya gitu. Mungkin nanti ada kesan bahwasanya aku lebih kuat dari Nabi. Nabi batalkan puasa. Itu sudah kurang ajar kalau ada kesan yang seperti itu gitu. Oleh karena itu dikatakan usah itu tadi pelaku maksiat. Ini sanggahan pertama tadi terhadap kesimpulannya Al-Imam Daud Al-Zahiri, bahwasanya tidak sampai seperti itu kesimpulannya. Artinya mereka yang berpuasa ketika safar, kalau memang dia masih memiliki kekuatan gitu, dia tidak masalah, artinya boleh saja kalau ada kekuatan untuk berpuasa. Tidak sampai sebagaimana dinyatakan tadi Imam Daud Al-Zahiri bahwasanya puasanya telah batal dan wajib untuk mengqadha'nya di hari yang lain. Tidak seperti itu. Artinya puasanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ada unsur berpayah-payahan, ada kesan menyusah-nyusahkan diri, terkhusus ketika dia melaksanakannya itu di dalam safar, maka yang demikian ini puasanya masih dianggap oleh Allah diterima, akan tetapi dia dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang menjadikan dalil bahwasanya masih boleh berpuasa adalah hadis setelah ini yang akan kita baca, yaitu hadis Hamzah ibn Amr al-Aslami. Hadis Hamzah ibn Amr al-Aslami ini salah seorang sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa an Hamzata ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dari Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu an, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajidu fiyya quwwatan. Aku mendapati diriku ini kuat alas siyam, untuk melakukan puasa. Fis safar, dalam keadaan safar. Fahal alayya junah, apakah saya berdosa? Tadi sebelumnya dikatakan usah, bermaksiat. Kalau bermaksiat maka ada dosa.
Tanyalah siapa? Hamzah. Nah, saya masih kuat wahai Rasulullah. Dosa enggak saya? Namun hadis Hamzah ibn Amr al-Aslami pada kesempatan lain, bukan pada kesempatan eh, Fathu Mekah ini tadi. Namun secara umum, di safar, perjalanan yang lain gitu. Kalau saya masih mau berpuasa dalam perjalanan yang lain. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun. Puasa itu adalah tidak berpuasa ketika safar itu adalah rukhsah minallah. Dia adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan. Barang siapa yang ngambil rukhsah itu maka adalah kebaikan bagi dia. Subhanallah, mengambil rukhsah itu kebaikan. Sudah ditetapkan oleh syariat ada kemudahan, diambil kemudahan itu maka dapat pahala. Hasan kata Nabi. Kalau hasan, itu kan ada hasanah, ada timbangan kebaikan. Ketika dilakukan, maka dia dapat pahala. Wa man ahabba an yasuma. Barang siapa yang masih tetap ingin berpuasa, tidak mengambil rukhsah tersebut, fala junaha alaih, enggak ada dosa. Ketika Nabi mengatakan tidak ada dosa, apakah dituliskan kebaikan bagi dia? Kebaikan puasanya iya. Tapi kebaikan dia tidak mengambil rukhsah apakah ada? Tidak disebutkan dalam teks hadis ini. Tapi mengambil rukhsah itu dia ada kebaikan. Kebaikan puasanya dapat enggak? Dapat. Karena apa? Diqodok di waktu yang lain. Ketika dia mengambil rukhsah itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, dapat pahala. Oleh karena itu kemudian dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, disebutkan bahwasanya Allah itu senang kalau seorang hamba itu mengambil rukhsah darinya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsasuhu. Allah Subhanahu wa taala senang kalau hambanya itu mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka didasarkan pada hadis ini para a'immatus Syafi'iyah itu mengambil kesimpulan bahwasanya lebih afdol, lebih utama bagi mereka yang kuat berpuasa untuk melanjutkan puasanya. Berdasarkan hadis Hamzah ini. Ini pendapat ini lebih afdol. Artinya di sini perbedaan pendapatnya adalah pada afdoliyah. Mana yang utama kalau sedang dalam perjalanan mau puasa atau tidak puasa. Kalau tadi kan perbedaan pendapat yang pertama adalah boleh atau tidak dan sah atau tidak seseorang yang berpuasa ketika safar. Kesepakatannya sepakat tidak berpuasa ketika safar. Perbedaan pendapatnya yang pertama tadi adalah apa? Sah atau tidak kalau dilakukan ketika safar. Kalau puasa itu dilakukan safar. Daud Az-Zahiri mengatakan enggak sah. Kalau apa? Kalau dilakukan ketika safar. Jumhur ulama kalau melakukannya ketika safar sah. Nah, namun di sini jumhur ulama berbeda pendapat lagi, mana yang lebih utama kalau begitu. Gak beda pendapat jumhur, mayoritas ulama bahwasanya boleh berpuasa ketika dalam safar, akan tetapi utama atau tidak? Lebih utama yang mana antara puasa atau kemudian tidak puasa? Nah, para ulama dari madhab Syafi'iyah dan kemudian Al-Malikiyah dan kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, mereka mengatakan apa? As-siyamu afdal. Puasa itu lebih utama bagi mereka yang tidak mendapati kendala atau kesulitan dalam safarnya. Tadi yang ada kesulitan dalam safar sudah dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah, bahkan sampai pada tingkatan maksiat. Adapun kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan kemudian yang sebelum beliau yaitu Al-Imam Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i di Syam, dan yang satu letting dengan Imam Ahmad bin Hanbal yaitu satu periode dengan Imam Ahmad bin Hanbal yaitu Al-Imam Ishaq ibn Rahuwiyah, menyatakan al-fitru afdal. Tidak berpuasa ketika dalam safar itu lebih utama.
Kenapa kok bisa berkesimpulan seperti itu? Ya sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya ada kelompok hadis yang mencela mereka yang berpuasa. Masih hadis Jabir ini juga dalam peristiwa Fathu Makkah, ada redaksi yang lain, laisa minal birri asyamu fis safar, karena ada sebagian sahabat yang kemudian dinaungi gitu. Dinaungi ketika ia kelelahan, kepayahan, dinaungi agar kemudian sinar matahari tidak menyengat dirinya. Ketika Nabi tanya, "Kenapa? Orang ini kenapa?" "Shaim ya Rasulullah," dia sedang berpuasa. Maka apa kemudian kata Rasulullah, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan merupakan suatu kebajikan berpuasa ketika dalam perjalanan. Jadi yang diambil di sini adalah keumuman lafadznya oleh para ulama kelompok kedua ini yang menyatakan bahwasanya kalau begitu al-fitru afdal, tidak berpuasa itu lebih utama. Sementara tadi para ulama yang menyatakan puasa itu lebih utama ketika dalam perjalanan, dasar dalilnya adalah hadis Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu an yang menyatakan bahwasanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ahabba an yasuma, kalau dia mau puasa silahkan. Dan kemudian dicontohkan oleh Nabi dalam Fathu Makkah, Nabi juga puasa dari awal. Baru membatalkan ketika melihat ada orang-orang yang kepayahan ketika berpuasa. Nah ini yang kita ambil pelajarannya dari dua hadis ini. Mana yang kemudian kita pilih? Allahu Ta'ala a'lam. Yang kemudian kita pilih di sini adalah yang sesuai dengan keadaan kaum muslimin masing-masing. Intinya, payah ataupun tidak payah, ketika seseorang sudah safar, itu sudah berlaku rukhsah. Itu sudah berlaku rukhsah. Perjalanan itu berat ataupun tidak berat. Pada masa itu kan perjalanan itu pakai unta gitu. Hingga kemudian berat safar itu. Hingga kemudian Nabi mengajarkan doa untuk berlindung kepada apa? Wa'tha is-safar. Dari keburukan-keburukan yang terjadi ketika safar. Artinya safar itu ada keburukannya di situ. Nah, hari ini kemudian mengatakan itu kan di zaman Nabi susah. Di masa hari ini kemudian enggak susah karena kemudian naik pesawat dan sebagainya dan kemudian sebagainya. Tinggal duduk aja, di mana susahnya gitu kan. Perjalanan dari Kalimantan kemudian ke Jawa hanya ditempuh waktu 2 kali 45 menit atau bahkan ada bandar udara yang lebih dekat jaraknya dengan ibu kota Kalimantan Timur. Kalau kemudian ke bandara tersebut dibutuhkan waktu kurang dari 1 jam sudah sampai. Tinggal duduk kurang dari 1 jam masa kemudian sudah berlaku rukhsah. Lah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya? Fis safar. Perjalanan tersebut safar atau bukan safar? Safar. Karena dia sudah tidak menginap lagi di rumah, menuju ke satu tempat yang mana dia bermalam di tempat tersebut dan sudah keluar dari wilayah kotanya itu, maka sudah dianggap safar. Ketika sudah ada safar, berat ataupun tidak berat, rukhsah itu sudah berlaku. Ketika kemudian rukhsah sudah tidak berlaku, maka silahkan kemudian orang tersebut mau mengambil atau tidak mengambil. Ada kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kemudian lebih utama? Tentunya orang tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mempertanggungjawabkannya ketika melihat dirinya itu. Kalau dia menyatakan, "Ya Allah, ini rukhsah dari Engkau, pemberian dari Engkau, aku mau mengambilnya." Meskipun dirinya kuat berpuasa, itu juga utama gitu. Karena mengambil rukhsah adalah ibadah gitu. Tidak mengambil rukhsah menjalankannya secara azimah ini juga ibadah. Dalam hal ini kami tidak menempuh metode atau cara yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin untuk menyatakan yang ini lebih utama daripada yang itu lebih utama. Namun kemudian kami mengambil jalur mengambil metode bahwasanya dua-duanya adalah utama. Karena dua-duanya adalah ibadah. Mengambil rukhsah itu adalah ibadah, mengambil azimah juga ada ibadah. Nah, hanya saja di sini sampai di sini mengambil rukhsah itu ada derajat-derajatnya. Mengambil rukhsah itu ada derajat-derajatnya. Apabila satu keadaan tadi tidak menyusahkan,
namun rukhsah sudah berlaku. Karena nusus Al-Quran menyatakan rukhsah itu kalau ada safar dan ada sakit itu tadi. Ada safar dan kemudian ada sakit hingga kemudian dia tidak berpuasa. Dia ada safar dan kemudian ada sakit. Tapi orang tersebut masih mampu berpuasa gitu. Ini keadaan pertama. Rukhsah sudah berlaku. Karena 2 tadi disebutkan Quran, tapi orang masih mampu. Nah, ketika rukhsah berlaku dan orang masih mampu berpuasa, di sini pilihan. Dan dua-duanya afdol gitu. Dua-duanya afdol dan dua-duanya kemudian memiliki keutamaan mengambil rukhsah, tidak mengambil rukhsah, dua-duanya ada keutamaan ketika dia masih mampu. Nah, nanti ada tingkatannya di mana kemudian seseorang itu berkesusahan, berkepayahan ketika melakukan puasa. Artinya di sini rukhsahnya itu sudah berlaku ditambah dengan kesusahan dalam melakukan ibadah. Maka sampai di sini nanti hukumnya mengambil rukhsah bisa berubah. Hukumnya mengambil rukhsah bisa menjadi wajib sebagaimana di hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tadi. Ketika Nabi menyatakan mereka itu bermaksiat karena enggak mau mengambil rukhsahnya Nabi gitu kan. Maka tidak mengambil rukhsah dalam keadaan yang seperti itu hukumnya bermaksiat, dan mengambil rukhsah dalam keadaan yang berkepayahan seperti itu hukumnya adalah wajib untuk mengambil rukhsah kalau sudah berkepayahan seperti itu. Nah, sampai di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari 2 hadis yang kita baca ini yaitu hadis Jabir dan hadis Hamzah Al-Aslami yang berkenaan dengan as-siyamu fis safar. Kesimpulannya adalah pertama, safar itu adalah rukhsah untuk meninggalkan puasa. Berat ataupun kemudian tidak berat, rukhsah sudah berlaku, kaum muslimin boleh milih. Jadi tidak boleh kemudian untuk mencela, kamu nggak kuat puasa. Karena riwayat dari Anas bin Malik juga dalam redaksi yang lain, ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat itu melakukan perjalanan, sebagian ada yang puasa, sebagian tidak ada yang berpuasa. Kata Anas bin Malik, faminna man sha'im wa minna man la yasum. Di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Fala yalumu ba'duna ba'dha. Akan tetapi sebagian kami dengan sebagian yang lain tidak saling mencela. Oh, kamu enggak kuat puasa. Oh, kamu enggak ngambil rukhsah dan lain sebagainya. Tidak ada kesan yang kemudian saling mencela antara satu sama lain. Jadi boleh untuk mengambil rukhsah tersebut. Nah, nanti ketika sudah sampai pada tingkatan ada kepayahan, kesulitan, bahkan kemudian sampai pada taraf memadharatkan dan membahayakan diri sendiri, rukhsah itu wajib diambil didasarkan pada hadis Jabir ibn Abdullah ini radhiyallahu anhuma. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mungkin pembahasan kita cukupkan sampai di sini yang berkenaan dengan permasalahan as-siyamu fis safar. Nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah akan kita lanjutkan mengenai rukhsah meninggalkan puasa bagi orang yang sudah uzur. Artinya dia mendapati kesulitan, kepayahan di dalam melakukan puasa, yang mana kesulitan dan kepayahan tersebut tidak masuk kategori sakit dan tidak masuk dalam kategori safar. Kalau kategori sakit kan kepayahan yang didapatin, kesulitan yang didapati hanya temporer. Pada saat itu saja, sakit hari ini, insya Allah besok sembuh gitu loh. Demikian juga safar. Safar hari ini sampai berapa gitu. Nanti ketika sudah kembali, sudah mukim, ada kesempatan untuk mengqadha. Nah, nanti bagaimana ketika ada satu hal yang menghalangi gitu. Tapi halangan tersebut atau uzur tersebut itu berlangsung pada waktu yang lama, bahkan kemudian tidak ada kesempatan lagi untuk mendapati waktu mereka mengqadha. Ini yang kemudian berlaku pada Syekh Al-Kabir, yaitu orang yang sudah Orang yang sudah tua, renta uzur ketika tua, karena tidak mungkin orang tua itu hari ini tidak bisa berpuasa karena tua, sudah lemah. Nanti tahun depan berubah jadi muda lagi kan nggak mungkin seperti itu.
Nah, bagaimana nanti hukumnya dan fara' atau cabang dari hukumnya nanti permasalahan yang lainnya bagaimana, termasuk kemudian puasanya ibu hamil dan menyusui akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini kita harap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat, dan semoga kaum muslimin dapat mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.